Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita untuk triwulan yang keempat tahun ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pelajaran yang ke-8. Itu berkenaan dengan nyanyian Zakaria yang sering dikenal dengan Benedictus atau pujian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami menyerahkan seluruh pelajaran kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan kepada kami Tuhan pengertian dari sabdamu ini, dan biarlah kami dianugerahi kekuatan untuk dapat memuliakan Tuhan juga melalui pelajaran-pelajaran kami. Tolonglah kami supaya kami tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam namamu yang maha agung kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan belajar dalam tema yang sama, mari sambut Sang Raja. Kali ini, pelajaran yang ke-8, kita akan belajar dari nyanyian Zakaria, yaitu diambil dari kitab Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-80. Kita bersama-sama akan membaca bagian ini, dan saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Dia menumbuhkan sebuah handuk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun, sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Itulah saudara sekalian ayat-ayat yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagian yang pertama itu berkenaan dengan pujian Zakaria, atau Zakaria memuji Tuhan dengan pujian yang sering disebut dengan Benedictus. Bagian pertama, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Dia memuji Tuhan memiliki satu alasan tertentu. Dia memuji Tuhan bukan sembarang Tuhan, tetapi Tuhan Allah Israel, Yehovah Allah yang Maha Tinggi. Kenapa? Sebab ini merupakan alasan kenapa Zakaria memuji Tuhan. Sebab Ia melawat
umatnya dan membawa kelepasan baginya. Satu sukacita yang luar biasa untuk Zakaria karena melihat bahwa Tuhan Allah telah memenuhi janjinya. Melalui kelahiran putranya merupakan tanda bahwa Allah telah melawat umatnya dan menyiapkan kelepasan bagi umatnya. Satu hal yang memang ditunggu-tunggu pada masa itu. Pada saat itu mereka di dalam penjajahan Romawi, namun yang lebih menakutkan lagi adalah penjajahan dosa. Kali ini dia memuji Allah karena sebentar lagi bahwa Tuhan menunjukkan lawatannya melalui kehadiran Sang Mesias dan anaknya Yohanes menjadi sang pembuka jalan. Kemudian dia memberitahu, dia memuji Allah selain karena ia menyaksikan lawatan Allah bagi umatnya saat itu, ia pun tahu ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Itu merupakan kekuatan, tanduk biasanya melambangkan kekuatan ataupun kekuasaan. Bagi siapa? Yaitu bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Jadi tanduk keselamatan, sebuah, bukan dua buah, sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Merupakan satu nubuatan sebenarnya bahwa memang Yesus Kristus datang sebagai keturunan Daud, baik itu lewat silsilah Yusuf maupun silsilah Maria. Dan kemudian dia memberitahu bahwa semuanya ini telah difirmankannya sejak purbakala oleh nabi-nabinya yang kudus. Dengan demikian, dia mengingat kembali akan janji Allah melalui para nabinya. Tentu saja, karena Zakaria adalah seorang imam yang banyak belajar dari sabda Tuhan. Dan tentunya dia, istrinya, dan seluruh Israel sedang menunggu janji-janji Allah digenapi. Dan kali ini dengan kelahiran putranya sebagai sang pembuka jalan, ia memuji Tuhan karena ia melawat umatnya, katanya. Karena Tuhan Allah telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, bahkan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh dia, istrinya, dan seluruh umat Israel pada waktu itu. Bahkan, sebenarnya itulah yang ditunggu oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Nah, itu yang perlu kita sadari bersama. Itu sebabnya, mari kita sambut Sang Raja Damai, Sang Mesias, yang menjadi penyelamat kehidupan kita semuanya. Lalu dia lanjutkan, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jelas sekali yang dimaksudkan di sini, kenapa ia memuji Allah? Karena Tuhan melawat umatnya untuk melepaskan kita dari cengkeraman-cengkeraman penjajah. Tentunya bukan hanya cengkeraman penjajah Romawi pada masa itu, lebih lagi cengkeraman musuh kita, yaitu dosa dan maut yang mencengkeram kehidupan manusia sejak kejatuhannya ke dalam dosa. Yang berikutnya dia sampaikan, menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Jelas bahwa sesuai dengan yang disampaikan di sini, menunjukkan rahmat-Nya. Rahmat apa? Yaitu bahwa janji yang telah disampaikan kepada nenek moyang digenapi pada saat Yohanes lahir. Bagaimanapun juga,
itu merupakan rahmat-Nya. Bukan karena kebaikan-kebaikan nenek moyangnya, ataupun kebaikan-kebaikan Israel. Tetapi justru merupakan rahmat-Nya. Semua inisiatifnya datangnya dari Tuhan Allah. Didasari pada sifat-Nya yang penuh kasih, penuh belas kasih kepada umat manusia. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengasihi kita melalui rahmat-Nya, bukan oleh karena jasa-jasa kita, tetapi benar-benar semuanya itu adalah kasih karunia-Nya. Sehingga Ia mengingat perjanjian-Nya, perjanjian yang disampaikan kepada nenek moyang pada masa itu melalui nabi-nabinya, bahwa pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan Tuhan, manusia benar-benar akan dilepaskan dari kuasa dosa, cengkraman dosa, kekuatan-kekuatan dosa. Tuhan Allah memenuhi janjinya. Luar biasa, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Begitu besar rahmat Allah bagi kita sekalian. Itu sebabnya biarlah kita pun memuji Allah, memuliakan namanya, sebagaimana Zakaria telah memuliakan Allah, memuji Allah, karena Tuhan telah melawat umat-Nya. Dengan demikian, karena Allah telah melawat kita, layaklah kita untuk memuji-muji Dia dengan segenap hati kita, sepenuh hati kita, tanpa kemunafikan dalam puji-pujian kita. Kemudian disampaikan sumpah yang telah diucapkan Allah, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Tujuannya adalah supaya kita terlepas dari tangan musuh dan kemudian dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Sekali Tuhan Allah berfirman, sekali Tuhan Allah berjanji, pasti akan digenapinya. Itulah sebabnya Zakaria memuji Allah karena dia melihat bahwa janji Allah digenapi pada zamannya. Ia melihat bahwa Tuhan Allah pernah bersumpah kepada Abraham bahwa melalui keturunannya seluruh muka bumi akan diberkati. Itu diingat oleh Zakaria. Kemudian dia sampaikan bahwa semua yang diucapkan Tuhan Allah, janji-janji Allah digenapi pada zamannya. Tujuannya adalah supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Menarik saudara sekalian bagian ini, terlepas dari tangan musuh. Kalau pada masa itu tentu pikirannya adalah orang-orang Romawi yang menjajah mereka. Tetapi kemudian Tuhan Yesus datang melepaskan semua manusia dari musuh utamanya, yaitu kematian. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh makna, bukan kehidupan yang sia-sia. Terlepas dari cengkeraman musuh, yaitu musuh terakhir yang akan dikalahkannya adalah maut. Dengan demikian, kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut lagi. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kasih telah menunjukkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghampiri tahta kasih karunia itu dengan penuh sukacita tanpa takut, karena Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan jalan bagi kita semua untuk datang kepada Allah dengan penuh sukacita, penuh dengan puji-pujian,
dan kekudusan dan kebenaran. Karena bagaimanapun juga kekudusan umat manusia hanya didapat karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Darahnya yang menguduskan kita, darahnya yang menyucikan kita, sehingga kita semuanya dapat berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran yang kita dapat juga dari Dia yang mengasihi kita. Sebagaimana sabdanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Luar biasa saudara sekalian. Semuanya itu merupakan anugerah bagi kita. Dan ini disampaikan oleh Zakaria saat kelahiran anaknya. Saat dia mulai bisa berkata-kata. Jadi inilah yang menjadi pelajaran kita pada bagian yang pertama. Setelah bisa berbicara, hal pertama yang dilakukan oleh Zakaria adalah memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan oleh karena Allah telah menumbuhkan tanduk keselamatan. Keselamatan yang berdasarkan kasih karunia Allah. Kemudian, yang kedua, melepaskan dari musuh, dari cengkeraman penjajah, baik penjajah secara fisik Romawi pada waktu itu, terutama penjajahan dari dosa, dari kuasa dosa. Semuanya yang dilakukan oleh karena Allah menunjukkan rahmat-Nya, menunjukkan belas kasihan-Nya, menunjukkan kasih karunia-Nya, karena Dia mengingat perjanjiannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita yang kedua, kemudian Zakaria menubuatkan tugas Yohanes, tugas anaknya. Ayat ini mengatakan kepada kita, dan engkau, hai anak, akan disebut Nabi Allah. Ia tahu persis bahwa anaknya ini, sesudah dia masuk dalam pelayanannya nanti, dia bukan sembarangan orang, melainkan dia adalah Nabi Allah yang maha tinggi. Alasannya, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Tugasnya sudah diberitahu, engkau adalah Nabi Allah. Engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kemudian, berikutnya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi, bukan keselamatan berdasarkan perbuatan atau tindakan-tindakan lahiriah, atau secara ritus atau ritual, atau secara keagamaan, tetapi keselamatan yang didasari pengampunan dosa-dosa manusia. Pengampunan dosa-dosa umatnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Israel yang benar-benar tidak memahaminya. Zakaria memberitahu bahwa anaknya, Yohanes, mulai akan memberitakan sesuatu yang sangat berbeda, sangat revolusioner, berbeda, bertolak belakang, karena keselamatan yang akan diberitakan oleh Yohanes adalah keselamatan berdasarkan pengampunan, berdasarkan rahmat Allah yang berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini merupakan awal dari penjelasan bahwa keselamatan itu disebabkan dari pengampunan dosa. Dan jangan lupa, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan kita tahu, Tuhan Yesus Kristus telah menumpahkan darahnya, supaya setiap orang yang di dalam Dia, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
menubuatkan tugas Yohanes, bahwa Yohanes akan mendahului, membuka jalan bagi Yesus Kristus dengan jalan memberikan pengertian bahwa keselamatan akan diterima berdasarkan pengampunan dosa. Saudara sekalian, ini semuanya disebabkan karena rahmat dan belas kasihan. Itu sebabnya disampaikan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Di sini Sang Mesias disebut sebagai surya pagi, sebagai terang yang menerangi jalan kehidupan umat manusia. Dia yang memberikan keselamatan sejati. Dia yang bisa menghapus dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Semuanya itu disebabkan oleh karena rahmat dan belas kasihan. Tujuan Dia datang adalah untuk menyinari mereka yang dalam kegelapan. Ini tentunya adalah kegelapan dosa. Dan juga dalam naungan maut, naungan kematian, naungan hukuman Allah, naungan kematian yang kekal di neraka. Tujuannya adalah supaya mereka yang datang kepadanya diarahkan kakinya kepada jalan damai sejahtera. Itu sebabnya Zakaria memberitahu untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tentunya damai sejahtera bukan hanya untuk diri kita sendiri. Damai sejahtera di mana kita memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah yang maha tinggi oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus, oleh karena rahmat dan belas kasihan dari Allah. Dan kemudian kita pun memiliki damai sejahtera dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, dengan semua yang ada di sekeliling kita. Saudara sekalian, semuanya ini disebabkan oleh karena rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Luar biasa saudara sekalian perhatian Tuhan Allah kepada kita. Luar biasa kasih-Nya kepada kita. Layaklah kalau kita menanggapinya dengan penuh ucapan syukur dan puji-pujian kepadanya. Jangan lupa, Zakaria sudah menyampaikan itu. Menjadi teladan bagi kita. Pertama dia terlepas dari bisunya, langsung memuji Allah. Dan kemudian dia memberitahu tentang tugas-tugas anaknya. Ini adalah nubuat tentang Yohanes, Nabi Allah yang maha tinggi. Yang kedua, Ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ini adalah Yesus Kristus. Untuk mempersiapkan jalan baginya. Bagi Sang Mesias. Bagi Sang Raja di atas segala raja. Yang ketiga, Ia akan berkhotbah tentang keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Dan nubuat tentang Yesus disampaikan juga oleh Zakaria. Dia sebagai surya pagi dan juga sebagai terang. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Zakaria menubuatkan semuanya ini. Meskipun dia hanya mengulang nubuatan-nubuatan, janji-janji Allah yang telah dituliskan ratusan tahun sebelumnya. Kali ini dia melihat janji Allah digenapi. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ketiga, pola hidup yang mempersiapkan panggilan Yohanes. Setelah dia menubuatkan tentang Yohanes, maka dia mempersiapkan anaknya untuk memasuki panggilan tersebut. Dan itu adalah tanggung jawab Zakaria.
yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk mendidik anaknya, memenuhi panggilannya sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Sang Penebus. Itu sebabnya disebutkan anak ini bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Perhatikan, bertambah besar. Berarti ayah dan bundanya memeliharanya dengan sangat baik. Sehingga anak ini terus bertumbuh secara tubuhnya, secara fisiknya. Namun bukan hanya secara fisiknya saja, tetapi juga rohnya semakin kuat. Rohaninya, spiritualitasnya dikelola sedemikian rupa, diarahkan sedemikian rupa. Inilah tanggung jawab ayah dan bundanya untuk mempersiapkan putranya menghadapi panggilan yang akan diterimanya pada saat-saat ke depan. Saudara sekalian, jangan lupa, ini merupakan pelajaran juga yang sangat-sangat penting bagi kita sekalian. Yaitu, kalau kita dianugerahi Tuhan dengan putra dan putri, apakah kita hanya sekedar membuat mereka menjadi besar dan membuat mereka sehat, membuat mereka menjadi kuat secara fisik saja? Ataukah kita juga mengarahkan mereka supaya mereka juga mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang memanggil mereka untuk menerima keselamatan yang abadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya telah menginjili anak-anak kita supaya mendengar tentang siapa juru selamat mereka, supaya mereka pun menerima keselamatan abadi, menerima surga yang dijanjikan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Apakah mereka kita bimbing supaya mereka menjadi semakin kuat rohnya, semakin kuat imannya kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan besar. Zakaria dan Elisabet menjadi contoh yang sangat baik untuk kita dalam hal ia mendidik putranya Yohanes Pembaptis untuk memasuki pelayanan. Ia pun bertambah besar secara fisik, namun juga rohaninya semakin kokoh, semakin kuat untuk menghadapi panggilan yang sudah ditetapkan baginya. Kemudian, ia tinggal di padang gurun. Kenapa? Kemungkinan besar ayah dan bundanya karena sudah tua, maka sudah meninggal, dan kemudian Yohanes Pembaptis berada di padang gurun, kemungkinan dengan satu masyarakat yang disebut dengan masyarakat Esens. Tapi itu pun masih menjadi tafsiran-tafsiran tertentu. Tetapi yang jelas bahwa ada masyarakat pada masa itu yang memang tinggal di padang gurun. Dan kemudian dia rupanya bergabung dengan mereka. Meskipun ia tidak mengikuti ajaran-ajaran orang-orang Esens itu, ia lebih memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Karena memang dia dipanggil Tuhan untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Sampai waktunya bagi dia untuk menampakkan diri kepada Israel. Jadi, Zakaria memahami tugas Yohanes. Maka ia mendidik anak itu menjadi semakin besar, semakin kuat rohnya, dan tinggal di padang gurun. Yohanes dalam pelayanannya nanti, karena didikan ayahandanya, didikan ibundanya, ia menjadi seorang yang tegas, seorang yang sederhana, dan seorang yang rendah hati. Bagian ini akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya.
berikutnya. Kita tahu Yohanes adalah utusan Allah karena Bapaknya memiliki keyakinan sedemikian kuatnya. Ia pun mempersiapkan Yohanes dengan cara yang sangat-sangat bertanggung jawab untuk itu. Saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi. Tujuannya adalah untuk penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sudahkah kita memuji Tuhan atas berkat-berkat Tuhan atas kita? Sudahkah kita memuji Tuhan dengan tulus dan ikhlas? Itu pertanyaan yang kedua. Ataukah kita memuji Tuhan karena terpaksa, karena dilihat orang lain? Kalau hal itu terjadi, kita menjadi orang munafik. Kita harus memuji Tuhan lahir dari hati yang murni di hadapan hadirat. Apakah saudara sudah merasakan betapa hebatnya kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita? Terutama keselamatan yang diberikan. Jaminan keselamatan yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Sudahkah kita memuji Tuhan untuk itu? Kita memuji dengan tulus ikhlas kepadanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami sekalian, sehingga kami sekalian dapat menikmati hari ini, belajar bersama-sama tentang pujian Sakarya. Terpujilah namamu Tuhan yang mengingatkan kami kembali akan tanggung jawab kami untuk generasi mendatang, untuk anak-anak kami, supaya mereka juga mempersiapkan diri dalam pelayanan ke depan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan menganugerahi kami kesempatan untuk belajar pada hari ini. Dalam semua perkara, nama Tuhan Yesus ditinggikan di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk kesabaran bagi saudara sekalian untuk bisa bersama belajar pada hari ini. Kiranya pelajaran ini akan memberkati kita sekalian karena kita tahu bahwa kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan tuntunan Roh Allah bersama-sama dengan kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.